Selamat sore Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama berada di rumah kita masing-masing untuk bersama-sama beribadah secara khusus pada sore hari ini dalam kebaktian Jumat Agung. Ini adalah hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan bersama-sama sekalipun kita berada di rumah kami masing-masing, di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk bersama-sama mengadakan kebaktian Jumat Agung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan, berdoa, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu lah yang senantiasa terus melimpah atas hidup kami. Pada kesempatan sore hari ini kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami terpisah di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami satu untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, dan secara khusus kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, biarlah setiap kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat, kekuatan, juga menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan waktu penyampaian kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana judul khotbah yang sudah saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara melalui WA di dalam grup kita, tema atau judul khotbah pada sore hari ini adalah ada pengharapan di dalam Kristus Yesus di tengah ketidakpastian dunia. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara semua membuka di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara dapat menyimak. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus di tengah ketidakpastian dunia. Ibu, Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa pekan ini atau sampai hari ini, semua mata diarahkan pada berita tentang virus COVID-19. Bagaimana tidak Bapak, Ibu, dan saudara, lebih dari puluhan negara yang terkena wabah virus corona. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah masing-masing untuk menghentikan wabah virus ini. Karena dampak virus ini bukan hanya pada kematian manusia saja, tetapi dampaknya sangat global. Dampak virus corona ini meluluhlantakan perekonomian dunia. Rencana-rencana manusia menjadi tertunda dan gagal. Bahkan teknologi-teknologi canggih yang dimiliki oleh negara-negara tidak sanggup, tidak mampu untuk melawan virus corona ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi yang dapat dimegahkan oleh manusia atas semuanya ini.
Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari manusia. Kondisi yang semakin tidak terkendali menjadi bukti bahwa Allah yang memegang kendali. Berharap kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya solusi di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Mengapa saya mengatakan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di dalam bacaan kita, khususnya ayat 16, dikatakan, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ada 3 hal yang dapat kita dapatkan dari nas ini yang memberkati kita, ya. Mengapa berharap di dalam Kristus Yesus adalah solusi jalan keluar di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah mengasihi kita dengan kasih karunia-Nya. Allah mengasihi kita dengan kasih karunia-Nya. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Yang pertama, Allah mengasihi kita dengan kasih karunia-Nya. Hal ini ditunjukkan oleh Yesus yang berinkarnasi sebagai manusia, belajar hidup sebagai manusia, dan mati sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, Allah mengasihi kita tanpa ada upaya apapun dari pihak manusia untuk dikasihi oleh kita. Pengharapan kita yang pertama adalah karena Allah mengasihi kita. Allah berinisiatif. Dan manusia tidak berinisiatif. Karena apa? Karena tidak ada upaya apapun dari pihak manusia untuk dikasihi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Allah adalah sumber pengharapan atas semuanya ini bukan dunia? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih karunia-Nya. Yang kedua, kita diberikan penghiburan kekal. Di dalam pasal 16, ayat 16b, dan yang telah menganugerahkan penghiburan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak sendiri dalam menghadapi setiap goncangan. Kita tidak sendiri dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Ketika Rasul Paulus menyampaikan pesan ini dalam doanya, jemaat di Tesalonika, dia sedang menghadapi sebuah penderitaan, sebuah masalah yang berat bagi jemaat saat itu. Nah, tetapi mereka tidak memiliki ketakutan. Mereka berharap kepada Allah. Memang ketakutan adalah hal yang natural dalam hidup ini. Tetapi kabar baiknya Bapak, Ibu, dan Saudara dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 adalah kita tidak sendirian. Ya. Kita tidak sendirian dalam kekecewaan, dalam ketakutan, dan dalam kesulitan serta kesedihan yang kita alami. Ada roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang adalah Allah.
Itulah sebabnya dalam doanya Paulus mengatakan, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita jangan menganggap sepele Roh Kudus, sehingga kita semakin terpuruk. Jangan fokus pada besarnya masalah. Jangan fokus pada besarnya kesulitan. Jangan fokus pada besarnya keadaan, tantangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Tetapi arahkanlah mata kita kepada Allah, Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Memang pada saat-saat sekarang ini, kalau kita tidak mengarahkan mata rohani kita kepada Allah, maka kita akan diliputi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan. Kita bisa jadi kehilangan pengharapan yang sesungguhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, dikatakan di dalam ayat 16b, dan pengharapan baik kepada kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada hubungan antara pengharapan dan keyakinan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, secara sederhana apa yang kita yakini ialah apa yang kita harapkan. Kalau yang kita harapkan itu baik, maka itu berarti kita meyakini itu baik. Kalau yang kita yakini itu baik, maka itu berarti kita mengharapkan yang baik. Allah adalah pengharapan abadi. Kalau kita meyakini bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu atas yang terjadi di dunia saat ini, maka menunjukkan berarti kita mengharapkan yang baik dari Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita memiliki pengharapan yang baik, bukan sebaliknya. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pengharapan yang baik di dalam Kristus Yesus di tengah ketidakpastian di dunia ini. Dalam peringatan Jumat Agung saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali akan kasih Allah, akan janji Allah, akan penghiburan Allah, akan pengharapan Allah yang sudah dijanjikan kepada kita semua. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari terus berharap kepada Dia. Karena dunia di mana kita ada saat ini, di mana kita beraktivitas, tidak akan pernah memberikan kepastian di dalam setiap kehidupan manusia. Yang dapat memberikan kepastian adalah hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ialah renungan pada sore hari ini menolong kita supaya kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja di dalam kita menjalani kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah mengasihi kita dengan kasih karunia-Nya. Dan yang kedua, karena penghiburan kekal itu akan disediakan Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Itulah sebabnya jangan arahkan pandangan mata kita kepada sesuatu yang di depan mata kita yang besar, tetapi arahkanlah kepada Allah. Dan yang ketiga, ada penghiburan kekal. Penghiburan kekal itu seterusnya. Jika apa yang kita yakini itu baik, maka kita mengharapkan yang baik dari Allah. Selamat sore.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu sudah mengingatkan kami semua bahwa kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kami, yang adalah Kristus Yesus. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau bukan hanya mengasihi kami secara fisik saja, tetapi secara rohani. Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak melihat segala sesuatu yang ada di depan mata kami. Karena itu akan menghilangkan penghiburan kami yang sesungguhnya. Bahwa Roh Kudus selalu menyertai kami. Jangan sampai kami terpuruk oleh karena melihat besarnya tantangan, kesulitan, kekecewaan yang kami hadapi. Dan kami bersyukur karena Engkau juga memberikan penghiburan kekal di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, supaya mereka mengambil sebuah keputusan sikap untuk berpengharapan kepada Kristus Yesus, bukan kepada siapapun, termasuk kepada dunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama beribadah dalam Jumat Agung, sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah terus melimpah atas kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin.